Assalamualaikum, ini namanya nasi jagal. Nah, nasi jagal dan lauknya itu sapi jagal. Jadi, nah ini kalau dimakan dengan nasi, namanya nasi jagal. Sekarang kita mau tahu proses pembuatan sapi jagal ya. Dan ini akan dimasak dengan cara tradisional pakai kayu gitu. Jadi biar berasa kayak ada aroma asap-asapnya. Nah, ini kita tumis dulu bumbu-bumbunya. Ada cabai merah keriting, ada cabai rawit merah, kemudian bawang merah, bawang putih, dan juga kemiri. Nah, ini digoreng dulu ya teman-teman. Digoreng dulu. Oke, digoreng dulu sampai layu, tapi jangan gosong. Sampai layu, sampai mateng, tapi jangan gosong. Oke, kita goreng, kita aduk-aduk terus, aduk-aduk terus, aduk-aduk terus. Nah, kalau sudah, kita taruh di ulekan. Nah, nanti akan kita haluskan. Nah, ini bisa dengan diulek atau di blender ya, teman-teman ya. Oke, kita taruh dulu. Ini aromanya mantap nih. Oke, nah ini kita beri 2 ruas jahe, kemudian terasi secukupnya, opsional bagi yang suka. Kemudian diberi garam ya secukupnya. Oke, kita haluskan bumbu-bumbunya semua. Tapi kalau ada yang nggak mau capek seperti begini, mendingan di blender aja kali ya, di chopper begitu. Dan memang tapi hasilnya memang akan lebih halus ya kalau di chopper atau di blender. Nah, sampai halus seperti ini. Setelah itu kita panaskan minyak. Kita tumis bumbu-bumbu yang tadi sudah dihaluskan, kita tumis. Oke. Kita tumis hingga harum. Kita tumis hingga harum dan layu. Oke. Nah, itu ya. Ini aroma asapnya, karena apalagi dimasak pakai kayu ya teman-teman ya, ini jadi seperti kayak aroma bakar-bakaran gitu. Sekarang kita masukkan daging tetelan sapinya. Kita masukkan daging tetelan sapi. Ini tetelan sapi, jadi daging sapi berikut dengan lemaknya. Tetelan sapi kita aduk hingga merata. Kemudian dimasukkan ke kikil. Nah, jadi sapi jagal itu atau nasi jagal itu, lauknya sapi jagal itu adalah daging ya, daging tetelan sapi yang dicampur dengan kikil. Nah, diaduk terus hingga merata, bumbunya merata. Oke, jadi ini seperti sambal goreng ya teman-teman ya. Awalnya seperti sambal goreng. Kemudian kita beri air. Nah, air ini fungsinya untuk apa? Fungsinya supaya nanti bumbunya itu meresap dan membuat dagingnya itu menjadi empuk gitu, nggak alot gitu. Jadi fungsinya air. Nah, ini beri air, kemudian biarkan mendidih. Beri kecap kurang lebih 5 sendok makan. Kecap manis kurang lebih 5 sendok makan. Kemudian saus tiram kurang lebih 1 sendok makan. Beri garam, beri tambahan garam.
Kemudian beri kaldu bubuk sapi supaya lebih gurih ya, walaupun memang sudah ada daging sapinya juga. Kemudian dimasak terus hingga bumbunya meresap dan kuahnya mengental. Oke, kita lihat. Nah, itu kuahnya sudah cukup mengental. Nah, kemudian diberi air lagi. Air yang kedua ini dimaksudkan untuk penyempurnaan proses daging untuk menjadi empuk ya. Nah, itu sudah mendidih yang kedua kalinya. Nah, ini dagingnya udah empuk nih kalau udah begini nih. Tuh. Kuahnya pun juga mengental. Nah, ini dagingnya udah empuk dan kuahnya juga sudah mengental. Nah, ini enak nih dimakan pakai, udah matang dan enak dimakan pakai nasi hangat. Ini jadi namanya nasi jagal.